Oke, tadi baru aja itu adalah sambutan di Bicara Lagi di edisi spesial Kartini. Kita bakal mengundang teman-teman disabilitas, ada Tuli dan juga teman-teman dari Semut Balikpapan, dan ada juga YouTuber teman aku namanya Nabila, Kayuli dan Agung. Kita mau kenalan dulu dong lebih jauh di Bicara Lagi. Selamat datang. Nama Oke, dari Balikpapan juga ya Kak Agung ya? Oke, Kak Yuli? Ya. Oke, ini spesial, jadi nanti teman-teman bakal melihat subtitle di sini, teman-teman, jadi jangan khawatir. Dan juga ada satu tamu spesial, sahabat saya juga, Kak Agung. Kenalan dong Kak Agung. Halo, nama saya Agung. Isyaratnya apa? Isyaratnya Agung. Iya, kita bakal sambil belajar ya bahasa Indonesia di sini, dan kita obrolannya santai aja. Ini berhubung tema Kartini, kita ngundang dua Kartini hebat sama satu Kartono hebat. Jadi sibuk apa sekarang? Mengajar les teman-teman tuh ya. Oke, mengajar bahasa isyarat ya kalau Kak Yuli ya. Kalau Nabila nih? Kegiatan. Kalau Yuli, Nabila dia mengajar teman-teman yang dengar untuk bahasa isyarat. Oke. Ada lagi? Jadi intinya untuk komunikasi, jadi antara yang dengar, yang tuli bisa komunikasi. Oh, bisa komunikasi satu sama Jadi lain. memang pengajar, kalau Mbak Yuli mengajar untuk teman-teman tuli, anak-anak tuli. Tapi kalau Nabila, dia teman-teman dengar juga untuk supaya bisa komunikasi. Berarti di Balikpapan belum ada yang untuk mengajar selain di mereka ya? Ada nggak sih lembaga untuk mengajar bahasa isyarat? Ada. Mintanya, ada sekolah untuk belajar isyarat? Ada. Belum. Oke. Jadi ada tapi yang CB, di CB. CB itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia tuh mengenal dua sistem isyarat. Ada namanya CB, sistem isyarat bahasa Indonesia, itu yang diajarkan di sekolah. Diajarin di sekolah CB. Tapi kalau teman-teman Semut, Gerkatin, dia pakainya Bisindo, bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia. Berarti di Balikpapan belum ada? Di Balikpapan belum ada yang ngajar isyarat, betul. Belum ada. Diajarnya di sekolah formal. Oh, Di SLB, iya. Sebuah formal. Oke, berarti kalau di Balikpapan itu juga salah satu kekurangannya juga bisa jadi masukan juga ya Kak. Dan aku menarik nih, kalau Kak Yuli kenapa sih mau ngajarin teman-teman? Kenapa? Jawabannya apa? Jadi biar anak-anak kan ada JB ini yang jadi jembatan penghubung antara yang dengar sama yang tuli. Nah, si JB-nya itu harus tahu isyarat kan. Nah, si anak-anak kecil yang si tulinya harus tahu isyarat biar komunikasinya lancar antara yang dengar dan tuli. Oke. Dan yang menarik adalah tadi aku melihat akunnya si Nabila, ini Kak Agung ya. Jadi akun Nabila itu sudah punya YouTube, dan aku lihat di highlight Instagramnya itu sudah ada untuk kayak mengajarkan bahasa isyarat secara simpel. Kenapa mau buat highlight Instagram kayak gitu, dan kenapa mau buat YouTube? Kenapa? Jadi intinya kalau Nabila kenapa dia buat YouTube? Intinya biar semua rakyat tahu
di internasional juga ya, internasional Mas. juga Iya. tahu di Balikpapan ini ada teman-teman tuli. Itu sih lebih kepada kayak eksistensi lah. Di Balikpapan juga ada di teman-teman tuli yang memang harus intinya mau kesetaraan. Berarti intinya adalah edukasi juga ke teman-teman yang normal juga supaya teman-teman tahu oh ini loh ada teman-teman tuli dan mengajarkan cara komunikasinya juga. Iya, Benar nggak sih? Gitu. Oke, jadi aku bakal ada beberapa pertanyaan lagi untuk teman-teman disabilitas. Jadi tunggu aja di sesi kedua dibicara lagi. Apa rasa ada jadi intinya pada kayak dia senang, mereka senang dapat teman-teman JBI juru bahasa isyarat yang bisa membantu mereka dalam meraih misalnya gini, teman-teman di sini banyak kendala, ada beberapa kendala yang mereka harus dimediasi. Nah, itu perlunya ada JBI. Gitu sih. Jadi kayak ada hal-hal yang dibicarakan mungkin dengan pemerintah atau mungkin dengan misalnya mereka mau ada event dengan sponsor segala macam. Nah, itu adalah pentingnya ada orang yang bisa mengkomunikasikan, mengedukasikan, menjembatani antara teman-teman tuli dengan teman-teman. Oke, ini yang juga kayaknya penting banget, ada kendala. Aku mau nanya sama Nabila, sebenarnya kendalanya apa sih? Kendalanya sih. Kendala apa? Teman-teman tuli. Jadi intinya sama sih. Pertama komunikasi. Jadi tadi karena memang komunikasinya susah, mereka keterbatasan untuk yaitu bisa mencapai suatu prestasi atau mungkin suatu pencapaian khusus. Misalnya kayak sekarang kalau misalnya ada JBI bisa membantu menjembatani antara teman-teman yang dengar dengan mereka gitu sih. Kesulitannya itu sih yang kendala yang mereka hadapi itu. Cuma kalau Pekerjaan atau di Balikpapan apa kendalanya? kendala komunikasi. Itu sama sih harus ada JBI. Jadi kendala mereka sekarang alhamdulillah sudah lumayan bisa diminimalisir kendala tadi. Jadi intinya kalau sekarang mereka yang pertama sih yang paling penting kendala mereka adalah komunikasi mereka memang karena kemarin sebelumnya memang belum ada juru bahasa yang ya semuanya mentok lah intinya. Tapi sekarang sudah ada JBI, kendalanya bisa JBI berarti juru bahasa isyarat. juru bahasa isyarat. Di Balikpapan ada 5 orang JBI. Jadi JBI juga yang mereka sepakati. Oke. Karena memang bahasanya kan yang saya bilang dari awal memang karena bahasa itu masing-masing beda dan selalu berubah, dinamis. Oleh karena itu mereka bisa menentukan siapa-siapa aja yang bisa JBI mereka, siapa-siapa aja yang kira-kira memiliki satu kesamaan bahasa atau kemampuan bahasa isyarat yang mereka pahami gitu sih. Oke, berarti dalam kendala berarti masih di komunikasi, tapi setelah ada JBI dan juga komunitas semut itu bisa jadi jembatan antara dari teman-teman disabilitas baik itu dengan pemerintah maupun komunitas yang ada di Balikpapan. Itu seperti ada beberapa acara itu yang diundang juga bareng Pak Agus. Banyak. Mereka selalu ada undangan acara. Jadi itu tadi. Tapi sebenarnya ini kalau di Balikpapan itu gimana sih kondisinya? Maksudnya ramah nggak sih ke disabilitas? Baik itu di pekerjaan, sekolah, atau pembelajaran di tingkat selanjutnya kuliah? Sudah cukup bagus untuk kerja atau sekolah. Jadi intinya kalau di sini sih informasi sih, jadi kayak intinya sama masalah kerjaan. Mereka menganggap kalau di sini pemerintah
tidak memberikan informasi yang cukup untuk lowongan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas yang ada di Balikpapan itu ke arah dia, makanya mereka agak kesulitan untuk mencari pekerjaan. Oke, jadi salah satunya dibicarain kenapa ngundang teman-teman ini ya juga mau nge-highlight ke teman-teman baik di sektor swasta maupun di pemerintah. Kalau bisa itu kan ada undang-undangnya juga ya, Pak, untuk dalam satu perusahaan itu juga ada kasih ruang untuk disabilitas sebagai pekerjanya. Nah dari sini mungkin juga bisa jadi masukan untuk bapak-bapak di pemerintahan juga lebih memperhatikan lagi intinya. Ini yang menarik, kalau Nabila kan tadi buat YouTube ya, bakal ada next video nggak sih untuk pengajaran bahasa isyarat selanjutnya? Masuk apa? Itu sendirian. Jadi ini tadi pengalaman baru kayaknya ya sih, supaya orang semua bisa tahu apa yang Nabila ya apa buat sendiri. Oh, pengalaman baru. Oh, jadi sama yang tadi sih. Jadi kayak mereka supaya orang tahu pengalaman-pengalaman baru apa yang dia lakukan atau alami di Balikpapan. Oke. Dan juga teman-teman kalau mau belajar bahasa isyarat itu bisa ke Semut. Gimana caranya? Ada tiap hari apa gitu atau jam berapa? Kalau saya mau belajar. Di mana? Belajar. Sebenarnya mereka ada kegiatan baru sih. Mereka akan ngebuat belajar kelas belajar di LBK. Jadi mereka itu punya kayak markas itu namanya LBK. Di mana itu? LBK itu di Gunung Pasir. Ya, di sebelahnya tenis. Oh, tenis indoor. Ya, tenis Manuntung. Iya, Tenis nah, Manuntung. itu ada DKB. itu semuanya disabilitas di sana kok ngumpul di sana. Iya. Bukan teman tuli aja, teman tunanetra, teman yang semuanya di sana ada ya. Untuk buat semangat teman-teman tuli di Balikpapan untuk bisa maju Apa harapan teman-teman tuli dari teman-teman yang sudah buat karya di sini? apa pesan untuk teman-teman tuli untuk semangat terus? Apa pesannya? Ya, nah, bilang tahu nih. Sama, tetap semangat. Oke. Dan tetap intinya jangan ya harus sama-sama dalam suatu komunitas gitu ya, harus ikut. Intinya sama sih, tetap masuk dulu komunitas Semut biar sama-sama berkegiatan, sama-sama bersinergi dengan teman-teman tuli, biar sama-sama memiliki ya gitulah wadah untuk berkegiatan. Oke, yang penting kayak mana caranya teman-teman tuli ini bisa saling tetap bersinergi, Iya, bersinergi, bergerak bersama, untuk maju sama-sama. untuk maju sama-sama. Baik untuk teman-teman yang baru belajar atau yang baru lulus sekolah misalnya atau belum mendapat pekerjaan, kata Nabila tadi, Sabar. tapi tetap berusaha dan semangat. Nah, jadi sebenarnya untuk teman-teman ini juga pesan teman-teman baik di anak muda Balikpapan ataupun teman-teman yang disabilitas, jangan pernah merasa kalian itu cepat menyerah atau nggak punya apa-apa, tapi terus gali, bahkan terus berkomunitas. Langsung hubungin aja Semut dengan Kak Yuli dan appreciate YouTuber kita Nabila. Tetap terusin. Aku nunggu highlight yang lain, YouTube-nya yang lain itu harus diperbanyak. Karena kalau menurutku edukasi itu juga jadi pahala buat kita ya. Jadi kita tahu ilmu baru dan juga bisa bikin secara nggak langsung bikin semangat teman-teman disabilitas yang lainnya. So, terima kasih. Terima kasih Nabila, terima kasih Kak Yuli, terima kasih Kak Agung, terima kasih
Masih sekali lagi kagum Kak Yuli dan Kak Nabila. Semoga kita bisa chit-chat lain waktu lagi dan semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video kali ini. Amin. Sampai jumpa di Bicara lagi. Dadah. Bicara lagi.